Halo, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya. Bertemu lagi dengan pembelajaran tematik, dan hari ini kita akan memasuki tema globalisasi dengan subtema globalisasi di sekitarku. Hari ini kita akan belajar di pembelajaran 5 dan 6. Sebelum memulai pembelajaran, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Untuk materi yang pertama, yaitu kita akan belajar tentang kerjasama ekonomi antar negara pada era globalisasi. Kerjasama antar negara adalah terjalinnya hubungan antara satu negara dengan negara lain melalui kesepakatan untuk mencapai tujuan. Nah, sementara kerjasama ekonomi artinya adalah hubungan antara satu negara dengan negara lain dalam bidang ekonomi melalui kesepakatan-kesepakatan tertentu dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Jadi kerjasama antar negara itu bisa terjadi di bidang ekonomi, budaya, sosial, pendidikan, politik, dan lain sebagainya. Kemudian tujuan diadakannya kerjasama adalah untuk mengisi kekosongan di bidang ekonomi, meningkatkan perekonomian negara, meningkatkan taraf hidup manusia, kesejahteraan, dan kemakmuran dunia. Kemudian untuk memperluas hubungan dan mempererat persahabatan, serta meningkatkan devisa. Kerjasama itu berdasarkan jumlah negaranya ada dua jenis, yaitu bilateral dan multilateral. Bilateral artinya kerjasama yang hanya melibatkan dua negara. Misalnya Indonesia mengadakan pinjam-meminjam modal dengan Jepang atau dengan negara lainnya. Sementara untuk multilateral yaitu kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara. Nah, kerjasama multilateral ini dibedakan menjadi dua, yaitu regional dan internasional. Jika regional artinya kerjasama yang dilakukan hanya dalam satu kawasan, seperti ASEAN ya, kemudian MEE, EFTA, APEC, dan lain sebagainya. Jadi dibatasi oleh kawasan. Sementara kerjasama internasional yaitu kerjasama antara negara-negara di dunia dan tidak terbatas dalam satu kawasan. Misalnya IMF, ILO, OPEC, WHO, dan sebagainya. Nah, berikut adalah contoh kerjasama Indonesia yang bersifat regional, yaitu Festival ASEAN di Jepang. Festival ASEAN ini dilakukan di Tokyo, Jepang pada tanggal 30 Oktober 2016. Tujuan dari Festival ASEAN ini adalah sebagai wadah pertukaran budaya sesama negara ASEAN dan mempererat hubungan antar mahasiswa ASEAN. Sementara negara Indonesia ikut dalam festival tersebut tujuannya adalah untuk memperkenalkan tarian dan pakaian Indonesia kepada masyarakat Jepang dan ASEAN, kemudian mempromosikan Indonesia sebagai tujuan wisata, budaya, dan ajang untuk saling mengenal budaya bangsa lain. Negara-negara yang mengikuti festival ASEAN ini adalah hampir semua negara ASEAN ya, kecuali Brunei Darussalam. Nah, dalam festival ASEAN ini, Indonesia menampilkan tari nanggung yang berasal dari Bangka Belitung. Tari ini melambangkan tradisi gotong royong masyarakat dengan membawa makanan. Dan tradisi ini biasanya dilakukan pada upacara keagamaan, seperti Idul Fitri. Selain itu, dalam festival ASEAN ini, Indonesia membuat stand yang dihias kain Bali dan angklung. Stand Indonesia menyediakan berbagai makanan khas Indonesia seperti mie goreng. Stand dijaga oleh pemuda-pemudi berpakaian tradisional seperti baju Minangkabau, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Tentunya
ada hal positif dari diadakannya Festival ASEAN ini, yaitu Indonesia bisa memperkenalkan budayanya ya, sehingga bisa melestarikan kebudayaan di Indonesia. Selanjutnya, kita akan belajar membuat peta pikiran dari bacaan. Silakan buka buku paket halaman 34. Di situ ada bacaan yang berjudul Penyebab Listrik Padam. Nah, di situ ada beberapa penyebab dari listrik padam. Di antaranya ada dua, yaitu gangguan di instalasi milik PLN dan gangguan di instalasi rumah. Jika gangguan di instalasi rumah ini itu bisa disebabkan akibat dari beban yang berlebih atau adanya korsleting listrik. Nah, sementara untuk gangguan di instalasi milik PLN itu ada dua macam, yaitu gangguan yang terencana dan gangguan tidak terencana. Gangguan terencana ini bertujuan untuk menjaga atau memelihara peralatan listrik agar tetap berfungsi dengan baik. Sementara gangguan tidak terencana yaitu gangguan yang disebabkan oleh alam, hewan, pohon, ataupun layang-layang. Nah, gangguan alam yang dapat menyebabkan gangguan listrik misalnya petir, hujan, angin, dan banjir. Sehingga untuk menanggulangi petir, di atas jaringan saluran udara tegangan menengah dipasanglah penangkap petir. Kemudian, pohon atau ranting juga dapat menyebabkan listrik padam. Jika ada pohon yang tumbang yang mengenai SUTM, maka akan memutus jaringan listrik. Gangguan yang disebabkan pohon bisa terjadi akibat alam atau ulah manusia. Nah, selain itu ada juga layang-layang. Layang-layang juga dapat menyebabkan listrik padam. Benang yang digunakan untuk bermain layang-layang dapat mengenai kabel listrik sehingga aliran listrik terputus. Nah, layang-layang pun dapat menyangkut di kabel listrik sehingga kabel terputus. Nah, demikian penjelasan tentang penyebab listrik padam. Dari situ kita ketahui bahwa untuk menghindari terjadinya pemadaman listrik, kita perlu membantu PLN agar gangguan yang tidak terencana tidak terjadi. Misalnya dengan tidak bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. Kemudian, silakan Kakak salin ya peta pikiran ini di dalam buku paket yang ada di halaman 35. Disalin. Kemudian, silakan kakak, setelah kakak salin, ayo membaca. Kakak baca teks yang ada di halaman 36 sampai 37. Di situ ada teks yang menceritakan tentang Ipung dan Made yang akan mengerjakan tugas bersama. Untuk materi selanjutnya, kita akan belajar tentang kalimat pujian. Kalimat pujian adalah kalimat yang berisi pengakuan mengenai kelebihan atau kebaikan orang lain. Nah, kalimat ini juga biasanya diberikan untuk menghargai prestasi yang diraih seseorang. Kalimat pujian hendaknya disampaikan dengan bahasa yang sopan, jelas, dan tidak berlebihan. Adapun kata-kata yang biasa digunakan untuk memuji seseorang diantaranya adalah bagus, hebat, luar biasa, wah, aduhai. Nah, contohnya dan seperti berikut. Kalimat pujian atau memuji seseorang biasanya ada alasan atau sesuatu yang dikagumi dan dianggap baik. Berikut contoh kalimat. Kalimat pujiannya itu bagus benar sikap anak itu. Alasannya, bagus benar perilaku anak itu karena dia dengan tulus menolong orang tua. Nah, itu adalah satu contoh kalimat pujian. Atau ada lagi kalimat pujiannya. Wah, Asera, baju yang kamu pakai sangat serasi dengan warna kulitmu. Alasannya, Asera tampak lebih cantik karena warna bajunya serasi dengan warna kulitnya. Nah, itu adalah
contoh kalimat pujian yang tentunya ada alasannya. Demikian pemaparan materi dari Ibu hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk tugasnya yaitu silakan kakak kerjakan Ayo Berlatih halaman 39, hanya bagian A-nya saja ya, yaitu membuat kalimat pujian untuk masalah-masalah yang ada pada soal. Bagian A-nya saja ya Kak. Terima kasih untuk semuanya. Tetap selalu jaga kesehatan dan semangat belajar walaupun belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.